wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka meneruskan pembahasan surat Al-Baqarah. Malam ini kita masuk pada ayat 151 sampai 155. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mushafnya sendiri, bisa buka surat 2, surat Al-Baqarah, ayatnya 151 sampai 155. Dan kita sama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Ustadz kita belum ada yang kelihatan ya, Ustadz Wahidin kelihatannya belum ada nih. Belum ada. Ustadz Wahidin belum ada ya. Bapak sekalian, mari kita masuk ke screen untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran kita secara bersama-sama. Seratus 151 sampai 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياؤكم ولكن لا تشعرون.
ولا ولا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين. Bapak Ibu Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat rahmat untuk mencatat semuanya, merekam semuanya, dan kemudian menjadikan sebagai asbab Allah juga berikan rahmat kepada kita. Rahmatilah yang selalu kita minta dalam kehidupan ini. Kita teruskan surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Malam ini kita masuk pada ayat 151 sampai 155. Al-Baqarah artinya sapi betina. Turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Terakhir kita sudah sampai di ayat 150, yaitu berkenaan dengan kiblat. Kiblat lahir dan kiblat batin kita. Jadi kiblat lahir kita semuanya kalau beribadah, terutama sholat, menghadap ke Baitullah, Ka'bah. Bukan pada batunya, tetapi pada simbolnya sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadap ke sana juga sebagai simbol persatuan. Pada saat Nabi Ibrahim diutus ke sana, maka kemudian dia diangkat jadi diangkat jadi imam, dan karenanya orang yang beragama dengan milah Ibrahim adalah namanya satu umat, karena ada imamnya, satu pemimpinnya, satu imamnya, dan satu kiblatnya, yaitu Baitullah. Maka kita semuanya oleh Nabi Ibrahim dianjurkan untuk menghadap ke sana. Dan ini juga nanti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima perintah salat dan kita salat menghadap ke sana setelah sebelumnya salat menghadap ke Baitul Maqdis. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajtah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi dari mana saja kamu menghadap, dari mana saja kamu datangnya, di negara mana saja, di pelosok bumi manapun juga, maka hadapkanlah wajah menuju kepada Masjidil Haram. Itu zahirnya, batinnya adalah bahwa kita semuanya menuju kepada tempat sujud yang karena dengan sujud itu kita akan termuliakan, maka disebut dengan Al-Masjid Al-Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, maka di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke sana. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, supaya tidak ada lagi hujjah atas kalian bagi seluruh manusia.
Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara kita. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah takut kepada makhluk, kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Karena dengan begitu aku akan menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Mudah-mudahan kalian dapat petunjuk. Nikmat apakah itu? Ya seperti dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kutamatkan, kucukupkan nikmatku kepada kalian, dan dengan begitu Islam yang kalian ikuti adalah Islam yang aku ridho atasnya, yaitu yang menerima nikmat tersebut, yaitu kata-kata waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, sehingga kalian bisa dapat petunjuk. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 151. Ayat 1 nanti kita bicara tentang program. Jadi yang namanya Nabi itu, Rasul, punya pengajaran, mata ajaran atau mata pelajaran. Dan ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Bukan sekali, tetapi 2-3 kali disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi itu punya pengajaran. Dan pengajaran ini selalu sama disebutkan dalam Al-Quran. Maka ini juga lah yang harusnya kita fokus mempelajarinya. Pengajaran dari Nabi, yaitu yang pertama mengajarkan kepada kita manusia kebesaran Tuhan, kebesaran Allah. Yang kedua adalah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mensucikan, ini bukan mencucikan, mensucikan jiwa manusia. Jadi ini tulisannya typo Pak ya, ini adalah salah, mensucikan, yaitu mengajarkan kepada kita cara mensucikan jiwa kita masing-masing. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada kita kitab suci. Jadi coba lihat urutannya, kitab suci yang ketiga setelah jiwa manusia bersih. Karena kalau kita belajar kitab suci tapi jiwa kita tidak bersih, ya boleh dikatakan tidak banyak manfaatnya. Karena kitab suci nanti kita jadikan alat untuk mendapatkan keuntungan duniawi, pamrih yang sifatnya jangka pendek. Yang keempat baru kemudian kita diajarkan al-hikmah. Kemudian yang terakhir adalah mengajarkan kepada kita apa saja yang sebelumnya kita tidak ketahui. Jadi kalau 1-4 kita lakukan, maka yang terakhir kita dapat, yaitu Allah mengajarkan kita ilmu-ilmu yang kita tidak pelajari sendiri. Namanya ilmu laduni atau ilmu huduri. Jadi ilmu huduri, dan inilah yang terjadi pada para nabi dan rasul yang disebut dengan wahyu. Kita tentu tidak dapat wahyu lagi, tapi kita akan diberikan kemampuan secara misterius. Maksud misterius di sini secara tanpa kita pahami dari mana datangnya, tiba-tiba kita paham kitab suci. Kita tidak dapat kitab suci baru, kita tidak dapat wahyu baru, tapi kita diberikan kemampuan untuk memahami kitab suci tersebut. Kenapa? Karena Allah itu adalah guru dari setiap. Inilah ayatnya. Kama arsalna fikum rasula, sebagaimana kami telah mengutus, kami telah mengirim fikum, di tengah-tengah kalian, rasulah, seorang rasul. Jadi rasul itu dari mana? Minkum, dari kalangan kalian sendiri. Jadi rasul itu manusia seperti kita. Karena kalau bukan manusia seperti kita, tidak akan bisa mencontohkan kitab suci itu secara sempurna. Misalnya dia malaikat, malaikatnya tidak makan. Bagaimana cara mencontohkan kepada kita makan? Malaikatnya tidak menikah, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Bagaimana mencontohkan kita berumah tangga misalnya? Oleh sebab itulah harus minkum. Jadi syaratnya Nabi itu adalah dari kalangan kalian sendiri. Minkum, dari kalangan kita sendiri, manusia seperti kita. Bedanya satu-satunya adalah mereka Nabi dan Rasul adalah manusia suci, insan kamil. Insan kamil itu artinya insan sempurna, manusia sempurna. Sempurna artinya tidak ada cacatnya, sempurna sebagai manusia. Jangan bayangkan sempurna seperti Tuhan. Sempurna sebagai manusia. Jadi rasulan minkum, dari kalangan kita sendiri. Nah, dialah rasul inilah yang yatlu alaikum ayatina. Nabi inilah atau rasul inilah yang yatlu alaikum ayatina, mengajarkan kepada kalian
tanda-tanda kebesaran kami. Jadi yang pertama diajarkan Nabi itu adalah memperlihatkan bahwa semua yang ada di sekitar kita ini, yang di luar diri kita dan yang di dalam diri kita, yang mikro ataupun yang makro, itu semuanya adalah tajalli, manifestasi karya lukisan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun juga apapun yang menurut kita menjijikkan seperti kecoa, cicak, itu semuanya dari Allah. Karena tidak ada satu entitas, tidak ada satu sesuatu, kecuali bahwa sesuatu itu adalah ayatnya. Jadi kemana saja kita menghadap, yang kita saksikan adalah wajah Allah. Jadi inilah yang diajarkan Nabi pertama kali. Jadi kita lihat yang pertama diajarkan tidak langsung tata cara ibadah. Karena boleh dikata orang tidak bisa beribadah kalau tidak mengenal Allah dulu dengan benar. Maka kata-kata itu alaikum ayatina ini artinya mengajarkan kepada kita mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Bahwa yang namanya mengenal Allah itu tidak mungkin melihat zatnya, karena kita manusia dengan segala macam perangkat perangkat jasmania kita, yaitu panca indera kita, tidak akan sanggup melihatnya. Bukan Allah yang tidak sanggup dilihat, kitanya. Alat-alat kita tidak sanggup melihatnya. Kita sudah sampaikan berkali-kali bahwa mata kita terbatas. Mata tidak bisa menjangkau suara. Mata tidak bisa menjangkau rasa pedas, pahit, ataupun getir. Mata tidak bisa menjangkau kasar dan halusnya sesuatu. Mata hanya bisa mengetahui bentuk-bentuk dan warna-warna saja. Sebaliknya kuping menjangkau suara tapi tidak bisa menjangkau warna-warna. Nah, sekalian kita terpentar keluar, kita masuk lagi dulu ya. Nah, jadi yang namanya kuping itu tidak sanggup menjangkau ini Bapak sekalian, ini share screen-nya selalu bermasalah ya. Ya, jadi kama arsalna, aduh ya Belum, Ustaz. Ya, ini screen-nya selalu keluar ya. Sepertinya ini sudah kepenuhan sudah kepenuhan memorinya. Sehingga ruang gerak sudah kurang. Nah, jadi sekarang kita teruskan lagi tadi. Jadi yang pertama tadi adalah yatlu alaikum ayatina. Ini keluar lagi Pak Bu ya. Apa sekalian tunggu dulu ya, siapa tahu ini saya. Kita matikan dulu satu ini, siapa tahu. Dengan menghilangkan ini satu, kita saya. Ya, jadi jemaah sekalian kita, ini juga selalu ini Pak Bu selalu keluar dari screen-nya. Iya. Mudah-mudahan sudah bertahan. Sudah. Ini tadi kita sudah lihat. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ini tadi kita sudah lihat. Jadi yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina.
mengajarkan kepada kalian ayat-ayat kami. Ya. Jadi tadi menjelaskan kepada kita segala sesuatu itu adalah bayangan, tajalli, manifestasi, penampakan daripada Allah SWT. Ingat, yang penampakan bukan Allah yang penampak. Caranya Allah memperlihatkan dalam tanda petik dirinya kepada kita. Karena kalau tidak menciptakan makhluk, ya kita tidak bisa melihatnya. Kalau Allah tidak menciptakan makhluk, berarti kita termasuk tidak tercipta juga. Kalau kita tidak tercipta, ya Tuhan hanya sendiri saja. Kalau Tuhan hanya sendiri saja, ya tidak bermanfaat. Sedangkan salah satu bentuk dan wujud kesempurnaan itu adalah bermanfaat. Ya. Jadi bermanfaat bagi sesuatu yang berada di luar diri kita. Nah, begitu saja dengan Allah. Supaya bermanfaat, maka dia menciptakan makhluk. Supaya kehadirannya itu dirasakan oleh makhluknya. Satu yang kedua, wa yuzakikum, lalu kemudian mensucikan kalian. Jadi salah satu programnya Nabi itu adalah mensucikan kita. Tazkiyatun nafs. Jadi ini penting sekali Pak sekalian. Jadi inilah makanya banyak orang beragama, mohon maaf, tidak menghasilkan apa-apa. Karena dia beragama ya ritual, padahal ini tidak ada di sini. Coba lihat ritualnya di sini. Ya. Pemahaman dulu, ya tulu alaikum ayatina kan mengajarkan, mentelahkan, membacakan, mengajarkan. Ya telu alaikum ayatina, berarti kan membuat kita paham bahwa apapun yang ada di sekitar kita adalah tanda kebesaran Allah. Ketika kita merasakan apapun yang ada di sekitar kita adalah tanda petik Allah, lalu kenapa kita mesti harus berkeluh kesah dalam hidup ini? Bahkan ada yang sudah bosan dalam kehidupannya. Padahal yang dia makan adalah makanannya Allah, kan berarti terhubung dengan Allah. Dia menghirup udara, udara itu adalah jelmaan daripada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita rasakan di dalam diri kita dan di luar diri kita, itu pada dasarnya adalah Allah hadir bersama kita. Kalau kita memang berhasil memahami Allah dan merindukannya, kan berarti kita merasa bahagia, kita merasa senang, kita merasa terkasihi. Kenapa? Karena Allah selalu bersama dengan kita. Nah, orang yang tiba-tiba tidak tenang hidup dalam kehidupan ini, kan berarti tidak merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ya. Kan berarti gagal mempelajari agama. Karena jelas ini Nabi datang ya tulu alaikum ayatina. Ya. Ya tulu alaikum ayatina. Baru kemudian wa yuzakikum, mensucikan jiwa kita. Apa namanya mensucikan jiwa kita? Tidak boleh ada apapun dalam diri kita selain daripada dia. Berarti kalau ada rasa putus asa, ada rasa keluh kesah dalam diri kita, berarti dia tidak hadir di sana. Kalau dia hadir di sana, yang ada adalah kebahagiaan. Seperti kata Bunda Zainab, tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali keindahan. Tidak ada lagi kusaksikan, tidak ada lagi yang kulihat, tidak ada lagi yang kurasakan kecuali keindahan. Kenapa? Allah itu adalah jamil. Allah itu adalah indah. Ketika hadir pada diri kita, tanda jiwa yang hadir Allah padanya adalah indah. Coba bayangkan Pak sekarang, berapa sih penderitaan kita? Penderitaan kita misalnya apa? Anggota keluarga kita ada masalah. Penderitaan kita apa? Usia bertambah. Tidak ada apa-apanya semuanya itu Pak sekalian ketimbang yang dirasakan oleh Nabi dan keluarganya di Karbala itu coba. Tapi apakah ada di antara mereka yang berpikir untuk mati misalnya, bunuh diri misalnya? Tidak ada. Bunda Zainab ditawan, dirantai kakinya, diledek-ledekin, diolok-olok oleh Ibnu Ziyad. Tapi apa jawaban dia? Marah itu ila jamila. Kenapa? Karena suci hatinya. Wa yuzakikum, dia mensucikan kalian. Jadi Nabi datang untuk mengajarkan kita mensucikan jiwa kita. Nah setelah jiwa suci, barulah kita belajar kitab suci menarik. Baru wa yu'allimukumul kitab. Baru yu'allim di sini mengajarkan ilmu kitab suci. Coba lihat Mas sekalian. Dari kata ilmu di sini. Ain lam mim. Yu'allim itu ilmu. Jadi wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kepada kalian Alkitab, kitab suci. Baru kemudian wal hikmah dan hikmah, mengajarkan kepada kita al-hikmah. Ya. Hikmah itu artinya apa? Kearifan. Hikmah itu artinya semua yang keluar daripada mulut kita, semua yang terpancar dari panca indera kita, yang muncul dalam pikiran kita adalah kearifan. Hikmah itu artinya memahami segala sesuatunya
tertata, karena hikmah itu dari kata hakim. Hakim itu adalah dia, Al-Hakim. Allah itu kan adalah Al-Hakim, Alimun Hakim. Nah, ketika kita bisa melihat alam semesta ini sebagaimana Hakim melihat semuanya, maka itu namanya hikmah. Nah, kalau kita sudah berhasil mendapatkan yang 4 ini, 1, 2, 3, 4, nah maka terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Inilah yang disebut dengan ilmu huduri. Ya. Inilah yang disebut dengan ilmu huduri ini. Ya. Wa yu'allimukum, dan dia Allah atau Nabi itu, maksudnya Allah melalui Nabi tadi, Rasulullah ini, melalui Rasul dari kita sendiri tadi ini, mengajarkan kepada kalian ma apa-apa, lam yang belum, takunu kalian tadinya taklam ketahui. Jadi dia Allah mengajarkan kepada kalian apa yang kalian ketahui. Inilah yang melampaui universitas. Inilah yang melampaui lahan. Ya. Kalau kita sekolah dan universitas, itu ilmunya terbatas. Bahkan ilmunya juga bisa keliru, salah, dan khilaf. Kenapa? Karena ilmunya namanya husuli. Hasil dari proses penerapan metodologi. Hasil tangkapan daripada alat-alat pengetahuan. Hasil daripada filsafat ilmu namanya epistemologi dan sebagainya. Tapi kalau Allah langsung mengajarkan kita, tidak mungkin salah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Inilah yang masuk dalam kategori bagian kedua dari ayat surat Al-Alaq. Jadi ayat 4 itu adalah bil qalam, ayat kelima tanpa melalui perantaraan. Iqra wa rabbukal akram, itu ayat 3. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantaraan, itu adalah ayat 4. Allamal insana malam ya'lam. Malam ya'lam. Apa yang manusia tadinya tidak ketahui. Nah, itu dia, sama dengan ini. Jadi ini adalah ayat 5 surat Al-Alaq. Jadi ayat pertamanya, ayat 4-nya itu alladzi 'allama bi-nya menunjukkan ada perantaraan. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang tadinya tidak diketahuinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengajarkan sekolah, yang mengajari kita guru juga, dosen juga, guru dan dosen juga, ya manusia seperti kita yang bisa saja berdosa juga, zalim juga, punya motif-motif tersembunyi juga, bisa seperti itu. Ya, jadi artinya apa? Dari sisi yang mengajarkan sendiri juga belum tentu berangkat daripada hatinya yang paling dalam. Yang kedua, kita juga yang menerimanya juga belum tentu juga menerimanya adalah hati kita yang paling dalam, karena kita menerima ilmu itu tujuannya bukan untuk menjadi arif, bukan untuk menjadi alim, tetapi untuk bisa dapat kerja, dapat uang banyak, seperti itu. Nah, maka yang terakhir ini adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah mengajarkan kepada kalian ilmu-ilmu yang tadinya kalian tidak ketahui. Dari ayat inilah lalu kemudian muncul hadis Nabi, ya, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, allamahullah ma lam ya'lam. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an lalu kemudian juga mengajarkannya, maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang juga tadinya tidak diketahuinya. Itu hadis Nabi. Ini kasusnya sama dengan surat Al-Baqarah kita juga di ayat 31. Masih ingat Pak sekalian 31. Ketika Allah berfirman wa 'allama Adam. Nah, itu sama. 'Allama Adam. Bedanya karena itu berbicara secara spesifik Adam menggunakan fi'il madhi 'allama. Di surat Al-Baqarah itu menggunakan kata-kata 'allama, sedangkan di sini adalah menggunakan bentuk mudhari, yu'allim. Ini mudhari, jadi seterusnya akan terjadi terus-menerus. Bukan hanya berhenti pada para nabi, para manusia suci, tidak. Ini yu'allimukum, kemudian ta'lamun ini, ya. Jadi artinya apa-apa yang kita tidak ketahui sebelumnya bisa Allah ajarkan lagi terus-menerus ini. Kalau Adam itu kan, kalau surat
surat Al-Baqarah ayat 31 itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan seperti itu, ya. Lalu sini wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia akan terus mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tadinya tidak ketahui selama mengikuti tadi di atas ini. Yang pertama, kita memahami bahwa seluruh yang ada ini adalah ayat-ayatnya. Baru setelah kita memahami bahwa semuanya adalah dia, tidak ada yang bukan dia. Kemudian kita sucikan hati kita, keluarkan semua noda-noda, kepentingan-kepentingan, pamri-pamri. Baru kemudian wa yu'allimukumul kitab, baru kemudian kita belajar kitab suci dengan saksama. Nah, baru kemudian otomatis hikmah datang. Coba lihat Pak sekalian, ketika al-hikmah ini tidak ada kata kerja di depannya. Yang ada adalah wawu ataf dari Alkitab, yang berarti al-hikmah sama dengan Alkitab, yaitu sama-sama objek, sama-sama maf'ul bih dari kata kerja yu'allimukum. Ya. Di kata kerja sini yu'allimukum, dia Rasul mengajarkan kepada kalian Alkitab, dan dengan belajar Alkitab otomatis kita belajar hikmah. Karena ini coba lihat, kalau yang tadi ini kan masing-masing ada kata kerjanya, yatlu. Ini kata kerjanya, yatlu alaikum ayatina, ini adalah objeknya. Kemudian wa yuzakikum, yuzaki ini adalah kata kerja mensucikan. Objeknya siapa? Kum, kalian. Mensucikan kalian. Kalau hikmah, kata kerjanya ikut pada sini nih. Ya. Wa yu'allimukum ini dua objeknya, yaitu Alkitabah dan Al-Hikmata. Ya. Nah, baru setelah itu kemudian wa yu'allimukum, muncul lagi kata kerja baru, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Coba kita lihat Mas Kaiser bahagia di dalam ayat ini ya. Ini kita lihat surat Al-Baqarah ya. Ini Al-Baqarah dulu kita lihat. Bahwa ini menunjukkan bahwa Rasul yang dimaksud itu adalah Nabi, seperti doa Nabi Ibrahim di ayat 129. Ini kita sudah lewati. 124 itu kan Nabi Ibrahim diangkat jadi imam bagi seluruh manusia. Lalu kemudian setelah membangun Ka'bah, dia berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, doa Nabi Ibrahim. Wa ba'as, bangkitkanlah, utuslah, fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Apa yang dilakukan? Yatlu alaihim, mengajarkan kepada mereka ayatika. Ini kan sama tadi kan? Yatlu alaihim ayatika. Kenapa kum bukan kum? Kenapa him? Karena ini doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya Allah, angkatlah Nabi Rasul di tengah-tengah mereka untuk mengajarkan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu. Jadi yatlu alaihim ayatika, satu. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Wal hikmah, dan hikmah. Wa yuzakihim, dan mengajarkan mereka mensucikan jiwa mereka. Ini sama tadi. Kemudian kita lihat di dalam surat Al-Imran. Ya, lagi. Al-Baqarah ada dua malah di dalam surat Al-Baqarah. 129 dan 151 tadi. Kemudian Al-Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah SWT memberikan karunia kepada orang mukmin. Idz ba'atsa fihim. Jadi karunia paling besar pada orang beriman itu adalah kenabian. Ini. Jadi mannallah, karunia Allah terbesar kepada orang mukmin ialah idz ba'atsa fihim, ketika dia Allah mengutus, membangkitkan fihim, di tengah-tengah mereka, rasulah, seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Ya, ingat dalam surat At-Taubah juga dikatakan laqad ja'akum min anfusikum laqad azizun alaihi ma'anittum. Jadi ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Apa yang dilakukan? Yatlu alaihim ayati, mengajarkan, menelaahkan kepada mereka, kepada manusia, ayat-ayat Allah. Baru wa yuzakihim, dan mensucikan jiwa mereka. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba, lalu mengajarkan kepada mereka Alkitab. Baru al-hikmah, dan hikmah. Wa inkanu, dan adalah dulu, kami dulu, min qabl, sebelum
sebelum mereka belajar tentang ini, lafi dolalim mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi siapa saja yang tidak mengikuti program ini ataukah pengajaran ini, maka pasti masih berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita baru keluar dari kesesatan yang nyata apabila kita sudah bisa menelaah bahwa semua yang ada ini adalah ayat-ayatnya, lalu kita mensucikan jiwa kita, lalu kita sungguh-sungguh belajar kitab suci, baru kitab suci melahirkan hikmah pada diri kita. Barulah kita tidak lagi lafi dhalalim mubin. Jelas Bapak Ibu sekalian. Ini ada di surat Al-Imran, ada di surat Al-Jumu'ah yang sering kita surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat 2 mengatakan waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan seterusnya. Ya, jadi berkali-kali muncul seperti ini. Kenapa? Supaya kita angkat. Karena terus terang pengajaran agama belakangan ini setelah beberapa puluh tahun Nabi wafat itu sudah melenceng. Bukan ke sini lagi. Agama tiba-tiba hanya belajar tentang tata cara ibadah. Ya, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara, akhirnya apa yang terjadi? Dangkal itu agama. Ini disampaikan di sini, coba lihat, masa Al-Quran salah? Ya. Jadi ingat sekalian, ini bukan dari saya, dari Allah, dan berkali-kali Bapak Ibu lihat ini. Surat Al-Baqarah saja tadi 2 kali, 129 dan 151. Ini surat Al-Imran muncul lagi, di beberapa surat berikutnya muncul lagi. Supaya kita teringat bahwa program atau mata pelajarannya jelas sekali. Yatlu alaihim, yatlu alaina ayatihi, ayat-ayat Allah. Baru kita mensucikan jiwa kita, baru terakhir nanti kita dapatkan hikmah. Dan di surat ini tadinya bahkan ditambahkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Saya kira Pak sekalian jelas. Baru kemudian kita harus berzikir dan bersyukur. Ya, berzikir. Nah, zikir itu nanti menarik apabila kita sudah paham bahwa semua yang ada ini adalah tanda kebesarannya. Karena berzikir itu artinya menghubungkan jiwa kita dengan Dia. Nah, ketika menghubungkan jiwa kita dengan Dia, sementara mata kita kan melihat pohon. Mata kita melihat awan. Lidah kita merasakan rasa dari buah-buahan. Rasa pedas dari lombok, cabai. Rasa pahit dari kopi. Rasa manis dari dan sebagai semua rasa kita rasakan di sana. Lalu apa yang kita rasakan itu? Nah, kalau kita berdasarkan tadi, semuanya adalah tajalli daripada Allah, sehingga seluruh panca indera kita tak pernah terpisahkan dengan Allah. Melalui apa yang dijangkau oleh panca indera kita. Yang dijangkau mata kita, bentuk. Seluruh bentuk itu adalah makhluknya. Warna, seluruh warna adalah makhluknya. Jadi tidak ada apapun selain akan menghubungkan dengan kita dengan Allah, sehingga pada saat kita menyebut namanya, subhanallah, subhanallah, dan sebagainya, maka tergambarlah Dia dengan jelas di dalam screen, di dalam layar mata hati kita. Fadhkuruni, nah setelah itu tadi baru fadhkuruni, ingatlah aku, zikirlah kepadaku. Kalau kalian ingat kepadaku, ini kunya, ini Allah di sini, ya, kunya ini, ya. Inilah Allah ini. Ya. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Adhkurkum, aku pun ingat kepadamu. Mana A-nya ini? A di sini Allah. Ya, ini namanya mudhari yang domirnya adalah anak. Ini anak disingkat dari A. Jadi kalau kita bicarakan ya, ingatlah aku, maka aku pun akan ingat kalian. Jadi kan tersambung. Fadhkuruni adhkurukum. Jadi kalau kita hilangkan fa-nya, adhkuruni adhkurukum. Ingatlah aku pun ingat kalian. Tidak ada perantaranya. Lihat Mas kalian. Tidak ada huruf manapun di sini. Ya. Tidak ada huruf apa lagi di sini. Tidak ada huruf di sini. Ya, fa-nya di sini sambungan dari sebelumnya. Ini adalah ayat 151. Karena Allah lah semua yang hadir di semua tempat, yang hadir pada semua keadaan, yang hadir pada semua hal, yang hadir pada semua sesuatu, maka ingatlah selalu aku. Tidak ada alasan untuk mengingat aku. Karena melihat awan, aku di sana.
Melihat bulan, aku di sana. Melihat matahari, aku di sana. Melihat tumbuh-tumbuhan, aku di sana. Melihat hewan-hewan, aku di sana. Melihat bumi, air, udara, aku di sana. Tidak pernah kamu berhubungan dengan apapun kecuali bahwa aku di sana. Maka uzkuruni, ingatlah aku. Azkurukum, aku pasti mengingat kalian. Ini perhatikan, tidak ada di sini, tidak ada faknya di sini. Tidak ada makanya di sini, tidak ada antaranya di sini, tidak ada hatta dan sebagainya. Atau wow di sini tidak ada. Tidak ada kata-kata fazkuruni wa azkurukum, tidak ada wawnya di sini. Jadi artinya apa? Bersambung nih, otomatis, automatically. Fazkuruni, maka kalau kalian ingat kepadaku, aku pasti akan ingat kalian. Tidak ada jaraknya. Azkuruni atau uzkuruni, azkurukum. Ingatlah aku akan mengingat kalian. Ni-nya Allah di sini, kitanya di sini adalah Allah. Kumnya di sini adalah kita. Al-Fadkuruni al-Kurukum. Kalau kau menyebut namaku, aku menyebut namamu. Kalau kau menghadirkan aku dalam jiwamu, aku otomatis hadir juga dalam jiwamu. Setelah itu, washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Kenapa? Karena jiwa kita yang merupakan mazhar, tempat, lokus penampakan Allah pada diri kita, adalah Dia yang ciptakan juga. Dia yang mengkondisikan. Dia menciptakan jiwa kita, dan Dia menghadirkan dirinya pada diri kita. Maka bersyukurlah kepadaku. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Washkuruli, ini li-nya di sini Allah. Bersyukurlah kepadaku, wala takfurun. Kata-kata bersyukurlah bisa diartikan, maka bukalah seluas-luasnya dadamu, jiwamu, dan jangan menutupnya. Ya, takfurun itu jangan menutupnya, jangan membentenginya, jangan menguncinya. Jadi bukalah seluas-luasnya hatimu dan jangan menutupnya. Bukalah seluas-luasnya pintu hatimu dan jangan menguncinya. Washkuruli wala takfurun. Karena kalau kamu menguncinya, ya aku akan menguncinya. Ingat surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Adapun orang-orang yang mengunci hatinya, maka sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kasih peringatan, sama saja. Karena mereka telah mengunci, mereka telah menutup pintu hatinya, maka tidak mungkin masuk peringatan pada dirinya. Seperti botol yang ditutup rapat mulutnya, maka disimpan di tengah hujan deras 7 hari 7 malam pun tidak akan terisi. Kenapa? Karena botolnya tertutup. Karena mereka menutupnya, khatamallahu, Allah ikut juga menutupnya. Maka Allah mengatakan washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah, terimalah. Kalau namanya bersyukur itu kan berterima kasih. Berterima kasih itu membuka hati kita, menerima kebaikan orang. Maka bukalah pintu hatimu dan jangan menutupnya. Wala takfurun. Kalau kita mengingkarinya, ya Allah juga akan menutup hati kita. Kita lihat di sini surat Sabah. Ya. Kalau kita bersyukur, maka kita akan merasakan kehadiran Dia. Ini kita lihat dalam surat Sabah ayat 15. Laqad kana li Sabain. Sungguh ada pada kaum Sabah atau negeri Sabah. Fi maskanihim, di tempat-tempat, di kediaman-kediaman mereka. Ada apa? Ada ayatun. Jadi artinya walaupun Sabah itu waktu itu adalah bukan negara orang beriman, ini kan mereka negeri Sabah pada saat ayat ini berbicarakannya adalah menyembah matahari. Tapi penyembahan matahari kaum Sabah tidak lantas menghapuskan fakta, kenyataan bahwa semua yang ada di situ adalah ayat Allah. Tetap semua yang ada di sana adalah ayat Allah. Di tempat-tempat pemukiman mereka itu ada ayat Allah. Di mana kita bisa lihat jannatani an yamini wa shimal.
Jannatan, ada dua kebun yang indah. An yamin, ada di sebelah kanan, ada di sebelah. Artinya kalau kita berjalan, kanan kiri kita adalah taman-taman yang indah, kebun-kebun yang subur. Jannatan ini artinya kebun-kebun yang subur. Jadi jannah itu artinya kebun, taman. Ini menjadi surga juga. Tapi maksudnya di sini adalah di negeri Sabah. Nah, jadi ini adalah ayat juga namanya. Kulu, maka makanlah, min rizki rabbikum, rizki dari Tuhan. Jadi tidak ada bukan dari Tuhan. Tumbuh-tumbuhan, apa saja yang ada di kiri kanan tadi itu, bahkan negeri Sabah sendiri, tempat-tempat pemukiman sendiri, adalah semuanya adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, kulu, makanlah min rizki rabbikum, rizki dari Tuhanmu. Tapi ingat, washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya. Makan dan bersyukur, makan dan rasakan, buka pintu hatinya bahwa semuanya itu adalah karunia dari Allah. Semuanya merupakan tajalli daripada Allah. Semua merupakan penampakan daripada Allah SWT. Kalau itu kita lakukan, maka negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun, negeri, thayyibatun, yang suci, yang baik, warabun ghafur, dan Tuhan Allah mengampuni hamba-hambanya. Jadi inilah kalau kita bersyukur, washkurullah ya. Sekarang kita lanjut 153. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, setelah tadi belajar dari Rasul, ingat ya urutannya dari atas, belajar dari Rasul, bahwa semuanya ini adalah tanda kebesaran Allah. Setelah itu kita sucikan hati kita. Setelah itu kita belajar kitab suci. Setelah itu kemudian kita dapatkan hikmah. Nah, itu kan urutannya. Nah, tanda orang itu punya hikmah apa? Yaitu bahwa tidak pernah tidak merasakan kehadiran Allah. Zikirnya bukan hanya zikir lisan, tapi sudah sampai pada zikir hati. Bahkan lebih daripada zikir hati, yaitu zikir latifah. Ya. Kan zikir itu ada 3. Ada zikir lisan, mengucapkan dengan bibir kita, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Ada zikir kalbu, di dalam hati, tanpa diucapkan lisan. Yang ketiga, bahkan dalam seluruh dalam seluruh eksistensi lahir dan batin kita, yang kita rasakan adalah dia. Namanya zikir latifah. Nah, kalau sudah sampai zikir latifah seperti jemaah sekalian bahagia, maka orang itu akan sabar. Karena sabar inilah yang menjadi solusi, way out, jalan keluar dari seluruh masalah. Lihatlah, kita lihat di di video kita, gambar kita. Kalau orang sudah kehilangan sabarnya seperti itu, ngamuk. Itu kalau tidak dipegang, itu dia bisa pukul, dia bunuh orang ini, akhirnya bermasalah. Dia hanya ditangkap, bahkan bisa kena hukuman mati. Orang dibunuhnya juga sudah kehilangan istri dan anak, kehilangan suaminya atau orang tuanya. Jadi begitu loh, masalah muncul dari sana. Maka kemudian Allah menganjurkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ista'inu bis sabri wassalah. Apa kata-kata ista'inu? Bisa kita artikan berhubunganlah dengan Allah, tapi kalian tidak bisa berhubungan dengan Allah kecuali melalui sabar dan salat. Jadi 2. Kita sudah terangkan dulu ini di ayat 45, kan ini 45 sama, mirip. Di ayat 45 tidak ada ya ayyuhalladzina amanu, langsung wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Itu ayat 45. Di Bapak bisa merujuk kembali ke surat Al-Baqarah 45. Ini mirip. Ya, di situ dikatakan wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Ya. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, ista'inu. Ista'inu atau isti'anah biasa dari kita minta pertolongan. Kalau saya sih ista'inu itu adalah isti'anah, itu adalah berkomunikasi, berhubungan dengan Allah, bukan hanya pertolongan. Karena kita ini kan setiap saat butuh pertolongan dari Allah. Karena kalau tidak pertolongan dari Allah, kita sudah tidak ada. Kalau kita tidak dapat pertolongan dari Allah, kita sudah tidak ada. Allah lah yang menolong kita sehingga kita tetap ada. Mata kita tetap melihat, kuping kita tetap mendengar. Tenggorokan kita masih bisa merasakan makanan dan minuman. Itu pertolongan dari Allah. Jadi kata-kata isti'anah bisa kita artikan asalnya dari kata ainun, ayin. Kata ayin. Ainun itu pertolongan juga. Makanya kalau kita katakan atas pertolongan Allah, bi'aunillahi wa quwwatihi. Nah,
Kata-kata ainun atau aun itu dari kata ain. Ain itu mata. Ya. Apa itu mata? Menghubungkan kita dengan apa yang kita lihat. Ya. Jadi ista'inu maksudnya apa? Berhubunganlah dengan Allah. Lihatlah Allah seakan-akan engkau melihatnya melalui makhluknya. Jadi lihatlah Allah seakan-akan engkau melihatnya melalui makhluknya. Seperti dalam definisi ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tara fa innahu yarak. Jadi istainu bisa sabar dengan sabar. Jadi syaratnya adalah sabar dulu, ya, sabar. Baru kemudian as-shalah, salat di sini. Kita sudah sampaikan dulu bahwa kenapa disebut begini? Karena sabar dan salat sebetulnya adalah satu kesatuan, satu paket, satu set. Ya. Sabar itu adalah batinnya salat dan salat itu adalah zahirnya sabar. Ingat yang namanya salat itu adalah yang ada wudunya, yang ada berdiri menghadap ke kiblat, yang ada takbirnya, yang ada rukunya, yang ada i'tidalnya, yang ada sujudnya, itu namanya salat. Ya. Makanya itu bisa kelihatan. Yang namanya salat kelihatan orang berwudu, kelihatan orang berdiri menghadap ke kiblat, kedengaran suaranya bertakbir Allahu Akbar. Jadi zahir. Nah, sedangkan batinnya salat adalah sabar. Jadi sebab itulah yang di surat Al-Baqarah 45 dikatakan berat, yaitu tadi menyatukan sabar dan salat dalam satu paket, itu yang berat. Kita bisa rajin salat secara lahiriah, tapi jiwa kita belum tentu sabar. Kita boleh jadi merasa sabar jiwanya, tapi belum tentu dia salat. Sabar dan salat ini adalah dua hal yang susah digabungkan. Jadi sabar itu adalah batinnya salat, dan salat itu adalah zahirnya sabar. Tetapi sama dengan di sana juga. Terakhirnya adalah sabar, bukan salat. Ingat, tidak dikatakan innallaha ma'al musallin. Ya. Innallaha ma'al muqimis salat. Tidak begitu ayatnya. Ayatnya ialah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Jadi ma'a itu maknanya bersama dengan orang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha sesungguhnya Allah ma'as sabirin. Ingat Mas sekalian, Allah bersama dengan orang yang sabar. Ya. Nah, kalau orang berkeluh kesah itu berarti tidak sabar, Pak sekalian. Ya. Dapat masalah sedikit, bingung, stres, depresi, itu bukan sabar namanya, Mas sekalian. Ya, jadi artinya apa? Salatnya tidak punya batin. Zahirnya salat, tetapi batinnya kosong melompong. Sekarang kita lihat lagi di sini. Coba kita lihat surat Al-Anfal, surat 8, ayatnya 46. Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Nah, tapi sayangnya kita ini kok suka sekali berbantah-bantahan. Di grup-grup, atau pihak lain menyinggung kita sedikit langsung naik pitam. Semua dalil akal dalam tanda petik dikeluarkan, padahal itu dalil emosional seperti itu. Ini larangan itu. Ini lam nahi namanya, lam larangan. Ini bukan lam nafi, lam nahi. Nah, itu larangan. Wala tanazau, jangan suka berbantah-bantahan. Ini kita sampaikan karena di grup-grup kita orang Islam dia suka sekali berbantah-bantahan. Ya. Nih, perhatikannya sekalian baik-baik ini. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 46. Wa ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Coba. Apa tanda taat kepada Allah Rasulnya? Tidak suka berbantah-bantahan. Wala tanazau. Jadi kalau berbantah-bantahan ya lebih kita mundur saja. Untuk apa? Wala tanazau, jangan berbantah-bantahan. Fatafshalu, karena kalau kamu berbantah-bantahan hatimu jadi kosong, gentar, menjadi penakut nantinya. Ya, beraninya pada saat suaranya besar, beraninya pada saat berbantah-bantahan, begitu faktanya terjadi tidak berani. Ya. Fatafshalu, maka kamu akan menjadi gentar. Apa artinya gentar? Rasa takut kepada makhluk. Ya. Orang takut kepada makhluk. Ini suaranya yang besar. Ini yang disebut dengan pepatah lama kita,
tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kalau ada orang nyaring bunyinya, nah itu kosong itu. Tong kosong nyaring bunyinya. Coba aja lihat kalau ada orang di grup, oh, pintar sekali, singgung perasaannya sedikit langsung mengamuk. Ya. Kenapa? Karena kosong. Ya. Allah mengatakan fatafshalu, kamu akan gentar. Wa tazhabarihukum, rih, semangat, kekuatan batin kalian akan hilang. Wa tazhabarihukum, rih itu ruh. Ya. Secara bahasa itu rih artinya angin. Ya. Rih. Dari satu kata yang ruh, jadi spirit. Ya, spirit kalian akan hilang, tazhab itu hilang. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi? Wasbiru, sabarlah. Jadi Allah katakan jangan berbantah-bantahan, tapi sabarlah. Ya. Kita juga tahu masalahnya, tetapi ngapain berbantah-bantah itu tidak merubah keadaan. Ya, lebih baik kita mengajar dan mengajar, belajar dan belajar, itu jauh lebih bagus. Ya. Lebih kita bekerja pada dua hal, ta'lim wa ta'lum, belajar mengajar, teaching and learning, itu yang kita lakukan terus-menerus. Ya. Jadi wala tanazau, jangan suka berbantah-bantahan. Karena kalau suka berbantah-bantahan, yaitu keberanianmu akan hilang nantinya. Fatafshalu. Orang kehilangan keberaniannya cenderung emosional. Wa tazhabari hukum, spiritnya juga akan hilang. Spirit keagamaannya akan hilang. Maka wasbiru, sabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sama tadi. Innallaha ma'as sabirin. Jadi sama. Jadi yang dimaksud sama tadi. Jadi sama tadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Kalau di sini wa atiullaha wa rasulah wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabarikum wasbiru. Jadi ayat ini adalah menjelaskan ataukah merincikan apa yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153 tadi. Yang ketiga kan tadi pendek ya. Wasta'inu bis sabri was shalah, baru loncat innallaha ma'as sabirin. Apa yang dimaksud dengan isti'anah di situ? Ya ini dia. Kalau sudah kita bergantung kepada Allah, ya tidak suka berbantah-bantahan. Ya. Oleh sampai ngotot-ngototan. Tidak lama kemudian keluar kata-kata kasar. Di antara mereka sendiri tadi jadi diskusi, mereka juga saling nyerang satu sama lain. Wala tanaza'u, jangan saling berbantah-bantahan. Fatafshalu, dan ini aja sekalian, karena kita tidak belajar Al-Quran, bahkan di grup-grup Islam kita juga, bahkan grup yang bernama Al-Quran pun juga terjadi hal seperti ini. Luar biasa jemaah sekalian. Ya. Wala tanaza'u, jangan berbantah-bantahan. Fatafshalu, kamu akan hilang kekuatannya. Kamu akan bergentar. Kamu akan takut kepada makhluk. Wa tazhabarihukum, hilang semangat juang kalian. Ya. Wa tazhabarihukum. Wasbiru, maka sabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Jadi saya kira Pak Ustaz, Al-Quran ini indah sekali ya. Ya, Al-Quran ini indah sekali. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Ya. Terkadang Al-Quran hanya menjadi nama grup, tapi tidak ada semangat Al-Quran di dalamnya. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Bahkan orang yang masuk dalam grup-grup Al-Quran belum tentu belajar Al-Quran secara sungguh-sungguh. Ya. 154. Wala taqulu lima yuqtalu, ini masuk pada 154. Kalau orang itu sabar, menyatu sabar dan salatnya, baru kemudian mati, maka kematiannya itu adalah dianggap mati di jalan Allah. Entah dibunuh, entah tidak dibunuh, ya sama saja bagi mereka. Terutama apalagi kalau dia dibunuh, kalau kelihatannya dibunuh kan berdarah-darah, hancur badannya, sebetulnya tidak mati. Ya. Allah mengatakan, wala taqulu, janganlah engkau mengatakan, lima yuqtalu, kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Amwat, mati. Jadi kata mati tidak berlaku pada orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kan terbunuh di jalan Allah? Ya kembali ke 153 kan? Atau ikut dari awal 151 ya. Ikut dari awal 150 bahkan, yaitu kiblatnya kepada Baitullah. Selalu mencari persamaan, menciptakan persatuan. Makanya tidak suka tadi berbantah-bantahan. Karena itu tanda tidak sabar. Ya. Setelah itu kemudian mengikuti pengajaran. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ingat tadi 151. Ya. Setelah itu berzikir dan bersyukur tadi. Fadkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun.
baru wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as. Kan urutannya seperti itu Pak sekalian. Nah, kalau orang ini mati, kata Al-Qur'an hakikatnya tidak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Jangan katakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah yang seperti tadi, amwat, mati, bal, yang benar ialah ahyaun, hidup. Walakin, akan tetapi la tasyurun, kalianlah yang tidak menyadarinya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seluruh orang yang terbunuh di Karbala tidak mati. Dia akan hadir pada setiap majelis-majelis yang memperingatinya. Tidak mati, dia hidup. Ya. Cuma kita tidak menyadari kalau dia hadir bersama dengan kita. Bal ahyaun walakin la tasyurun. Jadi wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahyaun walakin la tasyurun. Dia hidup, cuma kalian tidak menyadarinya. Ini dalam Al-Qur'an muncul 2 kali, kita bisa lihat juga dalam surat Ali Imran ya. Kita lihat surat Ali Imran ayat 169 ya. Ini Ali Imran 169 ya. Wala tahsabanna, kalau tadi sana wala taqulu ya, wala taqulu lima yuqtalu. Kalau di sini wala tahsabanna, kamu jangan mengira, menyangka, mengasumsikan alladzina, orang-orang yang qutilu, terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwat, mati. Jangan kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tidak mati kata ayat ini. Bal ahya, mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Hidupnya lagi di mana? Inda rabbihim. Dan di sana yurzaqun, mendapatkan rizki terus-menerus. Inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahum, di sana dia bergembira bima atahumullah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Min fadli, dari karunia-Nya. Wa yastabshiruna, dan mereka bergembira ria, bergirang hati. Billadina, maksudnya yastabshiruna itu berharap dengan amat sangat. Bergembira dengan orang-orang di belakang dan mengikuti mereka. Artinya bahwa gembira perasaannya, hatinya melihat orang-orang di belakangnya, maksudnya generasi di belakangnya yang masih ada di dunia, yang mengikuti mereka. Yastabshiruna, mereka itu bergirang hati. Terhadap siapa? Terhadap alladzina lam yalhaqu bihim, yang belum menyusul mereka, masih hidup di dunia, min khalfihim. Tapi kata-kata yalhaqu bihim min khalfihim di sini artinya mengikuti pola hidup mereka, mengikuti cara hidup mereka, mengikuti way of life mereka. Dia pengen, kalau kamu seandainya sudah mati juga kamu rasakan seperti yang kami rasakan di sini. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Jadi dari sini kan kita lihat bahwa mereka yang telah mendahului kita tapi terbunuh jalan Allah dengan cara yang sangat sadis, itu akan sangat gembira melihat kita di belakangnya meneruskan perjuangan mereka. Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran bagi mereka, dan tidak ada sedih hati. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini Al-Quran jelas sekali Bapak sekalian, ya kita teruskan lagi ayat tadi. Jadi wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tasyurun. Ayat 155 ayat terakhir. Kalau kita lihat seperti ini kan tumbuh-tumbuhan mati. Terkadang kita dapat cobaan seperti ini, ya. Tumbuh-tumbuhan mati, kering, kerontang dan sebagainya. Terkadang kita saksikan rumput-rumputan juga kering, terbakar, pohon-pohonan gugur daunnya, tidak ada tanda kehidupan. Kita lihat setiap saat, lihatlah di dunia sekarang ini, di mana-mana kita lihat ada kebakaran besar terjadi di Hawaii sana, ada banjir bandang yang terjadi di Taiwan, di Hong Kong, di Cina. Ada juga gempa bumi kemarin terjadi di Maroko, sudah 2.000 orang meninggal dunia. Banyak lagi gedung yang runtuh, seperti itulah Bapak sekalian. Di Donggala juga kemarin ada lagi gempa sekitar 6, sekian skala Richter, ada lagi seperti itu. Di setiap saat terjadi kejadian seperti ini, dunia ini tidak pernah tidak berubah. Ya, angin itu adalah tanda bahwa semuanya berubah. Angin itu kan artinya udara yang bergerak artinya berubah tempatnya. Tadinya tinggal di sana, sekarang tinggal di sini, itu berubah terus-menerus. Tadinya lurus, sekarang berputar misalnya, itulah angin. Istilahnya tidak berubah, dan dalam perubahan itu terkadang
perubahannya drastis sekali sampai kita tidak mampu mengikutinya, lahirlah namanya bencana alam. Ya. Dan ini tidak pernah bisa tidak ada dan tidak perlu kita mencari-cari sebab-sebab dengan mengatakan wah itu adalah karena diazab Allah. Karena kita umat Islam suka sekali kalau orang lain yang tertimpa azab Allah. Begitu umat Islam atau diri yang tertimpa diam-diam coba. Jadi lebih berhentilah kita mencari-cari azab Allah terhadap orang lain jemaah sekalian. Karena ini adalah kejadian alamiah biasa, kecuali kalau benar-benar ekstra seperti yang disebutkan Al-Quran, dan itu hanya ada dalam Al-Quran, dan itu harus ada kitab suci, harus ada nabi maksudnya yang datang kepadanya. Kalau cuma di sekitar kita yang terjadi di Hawaii, yang terjadi di Hong Kong, yang terjadi, itu adalah bencana alam biasa saja. Ya. Bahwa memang ada akibat perbuatan kita, iya, karena kita misalnya merusak iklim, merusak macam-macam alam, ya, itu akibat. Tuhan juga sudah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tetapi mas intinya adalah kehidupan ini adalah berubah, dan dalam perubahan ini disitulah kita dicoba. Ada berubah dari ada makanan menjadi tidak ada makanan, ada kehidupan menjadi tidak ada kehidupan, ya, ada buah-buahan menjadi tidak ada buah-buahan, banyak harta tiba-tiba habis harta. Itu selalu terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Wala nabluwannakum, ini lamnya taukid, kami pasti menguji kalian. Ya. Bisya'in dengan sesuatu. Jadi kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Apa sesuatunya? Pertama adalah al-khauf, minal khaufi, ketakutan, rasa takut. Ya. Jadi kalau kita sudah selesai dengan diri kita dengan Allah, tidak mungkin ada rasa takut lagi. Jadi lulus di sini. Ya. Ulangi lagi Pak sekalian, kalau kita sudah terbiasa, terlatih dengan diri kita, bahwa yang ada hanya Allah saja, ya tidak ada rasa takut lagi. Berarti kita lolos, kan ujiannya ada takut. Berarti kalau kita tidak takut, kan lulus namanya. Nah, Tuhan mengatakan di tempatnya, wala takhafun takhafuni. Janganlah takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada aku. Yang kedua, walju, lapar. Kita umat Islam tidak perlu juga siksa merasa menderita kalau lapar. Kenapa? Sudah dilatih sekali setahun. Bayangkan sekali setahun, selama 1 bulan kita dilatih untuk lapar. Belum lagi dengan yang sunnah-sunnah, yang rajin puasa Senin Kemis. Ya, makanya heran juga banyak orang rajin puasa Senin Kemis, begitu dapat masalah stres luar biasa. Gimana ceritanya coba sekali? Jadi waljo dan kelaparan. Ya. Apalagi wanaksi minal amwal, kekurangan harta benda nih. Ya. Kekurangan harta benda. Ya. Setiap saat kita kurang harta benda. Tanggal 1 orang gajian, harta benda banyak. Tanggal 20-an sudah habis hartanya. Berkurang begitulah seterusnya setiap bulan. Ya. Wanaksi minal amwal. Ya. Awal bulan bayar utang. Tanggal 20-an utang lagi. Begitulah, naksi minal amwal. Ya. Apalagi yang berkurang, wal anfus. Juga bisa terjadi juga anfus. Anggota keluarga kita. Kita ditinggal orang tua kita yang kita cintai. Kita ditinggal istri atau suami kita, kita ditinggal anak kita, dan banyak sekali. Bisa terjadi kekurangan anggota keluarga di kita. Anfus itu jiwa. Apalagi wasamarat, dan juga bisa kehilangan buah-buahan. Tidak ada bahan makanan maksudnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, siapakah yang bisa lulus dari semuanya ini? Ayatnya sudah jelas. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi yang bisa lolos siapa? Yang sabar. Yang bisa lolos di sini adalah yang sabar. Wa basyiris sabirin. Makanya tadi di 153 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Jelas sekali. Artinya kalau orang sudah sampai pada tingkat sabar, ini tidak berarti lagi. Ya. Ada rasa takut, dia tidak takut. Ada lapar, dia tidak merasa tersiksa. Kenapa? Sudah terbiasa. Kekurangan harta benda, ya memang dia tidak bergantung kepada harta benda. Anggota keluarga, dia tahu tadi tidak mati kalau anggota keluarganya mati. Hakikatnya hidup di sana. Wasamarat buah-buahan, namanya buah-buahan memang ada musimnya. Jadi seperti itulah. Jadi semua perubahan ini tidak membuat dirinya terguncang. Ya. Jadi orang sabar itu adalah orang yang memahami semua kejadian-kejadian, melihatnya itu sebagai sebuah keindahan. Karena itu adalah aturan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita lihat di sini jemaah sekalian ayatnya. Ya.
surat Muhammad. Ini surat Muhammad, surat 47 ayat 31. Ada wala nabluwannakum. Surat 47, surat Muhammad ini. Muhammad ya. Ayatnya 31 nih. Wala nabluwannakum. Sama tadi lam taukid juga. Dan kami pasti, ini lamnya taukid, nunnya taukid. Ini namanya nun tasydid taukid juga namanya. Lam taukid, artinya taukid itu penekanan. Ya. Nun tasydid penekanan juga. Dan kami benar-benar, begitulah kira-kira kalau diterjemahkan. Dan kami benar-benar pasti ya, menguji kalian semuanya, siapa kumnya kita semua manusia. Hatta sampai nak lama kami mengetahui. Maksudnya kami mengetahui itu artinya apa? Diri-diri yang bersangkutan tahu di mana posisinya. Al-mujahidin, siapa di antara kalian benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah. Minkum. Jadi kata-kata mujahid ini bermujahadah. Bermujahadah dalam rangka sair wasuluk. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Safar. Ya. Hatta na'lamal mujahidina minkum. Siapa lagi? Wasabirin. Dan orang sabar. Jadi untuk mengatakan wa nabluwa akhbarakum, dan kami pasti akan nabluwa, memberikan kembali kepada kalian berita-berita kalian, menguji berita-berita. Kata-kata akhbar itu perbuatan mana yang kita lakukan, baik atau buruk. Nah, itu ujian. Wala nabluwa akhbarakum. Jadi seperti itulah jemaah sekalian. Apa namanya? Kita tidak pernah lepas daripada ujian seperti itu karena kita hidup dalam kehidupan dunia yang berubah dan terus berubah. Maka caranya supaya kita tidak masuk dalam perangkap-perangkap itu adalah kita selalu harus bersama dengan Allah, yaitu jiwa kita ini selalu harus hadir. Allah selalu hadir dalam jiwa kita tadi. Ini masih ada lagi ayatnya ini, tapi kita akhir sampai di sini. Ini al-ju, ini libasil ju wal khauf. Nah, jemaah sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Waktu kita sudah 3/4 jam. Kalau apa yang saya sampaikan ini Bapak sekalian benar, maka itu adalah dari Allah SWT, karena kita sampaikan Al-Quran dari Allah. Kalau ada yang salah dan khilaf, maka itu adalah kesalahan dan kehilafan Al-Fakir sendiri. Al-Fakir ini adalah juga hamba yang sangat hina, yang sangat lemah, yang sangat dhaif, yang tidak bisa berbuat apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita selalu saling mendoakan agar kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah SWT dengan kekuatan lahir dan batin, terutama di dalam mempelajari terus-menerus ayat-ayatnya, karena hanya dengan ayatnya lah jiwa kita bisa hidup kembali dan abadi. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak Bu kalau ada yang bertanya. Saya Ustaz. Ya, silakan. Saya mau tanya perbedaan antara sabar dengan qanaah gimana itu Ustaz dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Haji Ridwan. Jadi apa perbedaan qanaah dengan sabar? Kalau qanaah itu merasa cukup. Jadi kalau qanaah ini berkaitan dengan apa yang kita dapatkan. Jadi kita bekerja dapat sekian sudah maksimal, yaitu qanaah namanya. Ya. Tapi qanaah tidak berarti bahwa kita berhenti bekerja, tapi kita sudah maksimal bekerja, berikhtiar, berusaha, dan dapat sekian, dapat 10x misalnya, ya kita harus qanaah. Walaupun 10x itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Qanaah. Jadi qanaah itu adalah bersifat merasa cukup. Sabar itu berlaku pada hal-hal yang baik ataupun yang buruk. Ya. Kalau kita dapat hal yang tidak menyenangkan, kita harus sabar. Kalau kita dapat hal yang menyenangkan, kita harus sabar. Karena banyak orang dapat yang menyenangkan, tidak sabar, akhirnya kemudian menyalahgunakan nikmat Allah, menyalahgunakan rezekinya, akhirnya kemudian tangkap polisi karena membeli narkoba. Kan tidak mungkin mengkonsumsi narkoba kalau tidak punya uang. Kan tidak mungkin berjudi online kalau dia tidak punya uang. Jadi harus punya uang. Nah, ini namanya artinya harusnya dia sabar untuk menggunakan rezeki Allah di jalannya,
tapi karena dia tidak sabar akhirnya menyalahgunakannya. Jadi sabar ini dibutuhkan pada keadaan-keadaan yang terjadi pada diri kita, baik dalam pengertian misalnya dapat gempa bumi, kelaparan, pokoknya seperti tadi. Termasuk diantaranya adalah mendapatkan hal-hal yang menurut kita menyenangkan, pun dibutuhkan sabar di sana. Jadi sabar pada saat yang menyenangkan dan sabar pada saat tidak menyenangkan. Cuma jemaah sekalian berbahagia, kebanyakan pembahasan di masyarakat kita, sabar itu pada hal-hal yang tidak menyenangkan saja. Padahal mayoritas orang terjerumus ke dalam keburukan itu adalah ketika tidak sabar dalam hal-hal yang menyenangkan. Ya. Bayangkan Pak sekalian, yang namanya koruptor kan orang yang sudah jadi pejabat, ada yang menteri, kan begitu. Ada yang sudah pimpinan perusahaan besar nasional misalnya, bahkan lebih besar lagi dari itu, tapi kok bisa ya? Nah itu artinya apa? Dia tidak sabar di dalam menerima kebaikan dan hal-hal yang menyenangkan. Jadi sabar ini dibutuhkan dalam setiap saat. Jadi kalau qana itu merasa cukup, seperti itu. Ada lagi yang lain? Syukran Ustaz. Afwan, Haji Ridwan. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ayat 151 ini Ustaz. Ya, Allah menurunkan Rasulullah tadi untuk ini kan, yatslu alaikum ayatuna wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Di ayat 152-nya faskuruni itu kaitannya dengan telah menjalankan tahap-tahap ini, yaitu kita mendapat keilmu laduni gitu Ustaz, gitu ya maksudnya ya. Betul ya. Jadi bersyukur itu karena kaitannya dengan ayat ini gitu ya Ustaz ya. Betul. Askurkum, maka menimbulkan kesadaran adanya Allah di jiwa, berarti kita harus bersyukur gitu ya Ustaz ya, itu maksudnya ya. Betul, kaitannya. Betul. Ya gitu Ustaz ya. Mohon penjelasannya Ustaz lagi. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, karena ini adalah ayat 152, sebelumnya tadi 151, artinya bahwa yang bisa sampai ke sini adalah mereka yang juga telah melewati tahapan-tahapan yang di sini tadinya. Ya. Jadi tanda orang yang telah melewati ini, dia akan positif di sini. Jadi kalau kita belum mampu di sini, berarti kita harus mundur lagi di sini. Kira-kira gitulah Bapak sekalian. Kalau kita sudah selesai di sini, yaitu melihat semua yang ada di sekitar kita sebagai ayatnya, tandanya, tajallinya, lalu kemudian kita coba mensucikan jiwa kita, baru kemudian kita belajar kitab suci bersungguh-sungguh, ini kitab suci Al-Quran maksudnya, baru kemudian kita akan dapatkan kearifan, hikmah, kebijaksanaan, akhlakul karimah lah. Ya, baru kemudian Allah terus memberikan kepada kita ilmu yang tadinya kita tidak ketahui. Kita heran sendiri kok tiba-tiba kita tahu. Padahal kita tidak pernah belajar secara formal misalnya. Nah, kalau kita sudah selesai di sini, barulah di sini. Baru otomatis kita akan mengingat Allah. Jadi kata-kata fadkuruni adkurukum, kalau kita baca langsung ayat ini, kita disuruh mundur ke belakang. Bagaimana caranya kamu bisa mengingat aku agar aku juga ingat kamu? Bagaimana caranya engkau menghadirkan aku pada dirimu agar aku hadir pada dirimu? Ya kembalilah ke atas tadi, ayat 151 ini. Seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini, juga bersyukur. Ya, kita sudah terangkan tadi kata bersyukur, maka kemudian hatimu terbuka selebar-lebarnya, karena tidak ada lagi tembok di sana. Tidak ada lagi penutup di sana. Setiap penutup itu adalah takfurun, wala takfurun. Jadi kalau kita ingin mengamalkan 152 ini, entah zikirnya, entah syukurnya, maka kita harus kembali ke sini. Ya. Kalau kita belum selesai di sini, berarti kita tidak bisa masuk kategori ini, apalagi bersyukur. Ketika kita tidak masuk dalam kategori zikir dan syukur, berarti kita masih berada dalam kondisi kufur. Seperti itu, Bu Haria. Ya, tidak bisa mencapai itu ya Ustaz ya, kalau nggak kembali ke atas tadi ya. Oke, ini. Syukur Ustaz. Afwan ya. Ada lagi yang lain Pak Bu sekalian? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamal, silakan Pak Kamal.
Mungkin Ustaz boleh sambung sikit tentang maksud al-hikmah tu Ustaz. Kita sering terdengar bahawa setiap kejadian tu pasti ada hikmahnya Ustaz. Afwan Ustaz. Baik Pak Kamal. Jadi Mas Serbagai ini sudah menjadi bahasa Melayu kita setiap hari. Sudah menjadi bahasa sehari-hari di Asia Tenggara, di Malaysia, di Vietnam bagian selatan, di Brunei Darussalam, di Indonesia, di Singapura bagi yang berbahasa Melayu. Sering kita mendengarkan kata-kata kalau dapat masalah, dapat musibah, pasti ada hikmah di baliknya. Kata-kata itu sudah benar, cuma saja butuh pendalaman, yaitu bahwa tidak ada lagi kejadian yang buruk. Seperti kata-kata Bunda Zainab, marah itulah Jamila. Kenapa? Karena setiap kejadian apapun pasti ada pelajaran berharga. Dan pelajaran apa itu hikmah? Apa itu hikmah? Menyambungkan jiwa kita dengan dia yang satu. Itu hikmah. Jadi kalau cuma sekedar mengambil pelajaran, misalnya kita rugi sekarang atau kena tipu orang, ada hikmahnya supaya tidak tertipu lagi. Sebetulnya bukan itu hikmah sebetulnya. Apa hikmahnya? Ketika kita tertipu orang, maka kita rasakan betapa nikmatnya kalau ternyata hati kita tidak bergantung kepada benda-benda. Kenapa? Kita tidak merasa sakit tertipu, tidak stres, tidak depresi, tidak masuk rumah sakit jiwa. Coba yang kayaknya sekali. Kan banyak orang bermasalah karena tertipu. Kalau tertipunya mungkin cuma 500.000 sih nggak seberapa. Gimana kalau tertipu sampai miliaran? Sementara kekayaannya sangat terbatas, coba. Nah, oleh sebab itulah jelas. Tapi kalau kita sudah sampai pada tingkat hikmah seperti ini, ya tidak apa-apa, tidak seperti kata Bunda Zainab, sudah menyaksikan semuanya terbantai, terbunuh, ya marah itulah Jamila. Itulah hikmah sebetulnya Pak Kamal. Jadi selama kita belum sampai ke situ, maka pernyataan ada hikmah di baliknya hanya sekedar terjemahan dari bahasa Inggris. Apa itu bahasa Inggrisnya biasanya tuh? Di baliknya ada hikmah tuh. Bahasa Inggrisnya apa lupa ya. Nah, jadi cuma Caesar bahagia itu apa namanya? Hanya sekedar pelajaran saja kita ambil dari kejadian-kejadian itu. Itu juga bagus, tapi belum kata hikmah sebetulnya. Kita sebut saja ada pelajaran di balik itu. Contohnya tadi kita tertipu, ada pelajaran. Nah, ada blessing in disguise. Ya, itu kata orang Inggris biasanya blessing di balik kejadian itu kan begitu cuma sekalian. Jadi hanya blessing aja. Betul, blessing itu sebetulnya bagus ya. Blessing itu ya mungkin hikmah ya. Karena blessing itu kan sebetulnya berkah, karunia dari Tuhan, itu blessing sebetulnya. Jadi ada blessing di balik kejadian itu. Jadi kalau itu yang kita ambil dari bahasa Inggris, jadi boleh jadi istilah Inggris itu juga dari agama Samawi, blessing in disguise itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi hikmah ini adalah lebih dalam dari sekedar pelajaran saja. Jadi kalau kita misalnya pernah ditipu, apa yang kita pelajari supaya tidak tertipu lagi, itu benar juga, tetapi belum kata hikmah sebetulnya, baru sekedar pelajaran. Tidak ada pedagang yang tidak pernah merasakan ditipu, sebagaimana tidak ada petinju hebat yang tidak pernah merasakan kena tinju. Begitu Bapak sekalian. Tidak pernah ada pemenang sampai ke puncak tanpa pernah merasakan kekalahan. Jadi orang yang menjadi nomor 1 di dunia, apapun ya, badminton atau bulu tangkis, sepak bola, itu pasti pernah merasakan kekalahan sebelumnya. Justru karena pernah merasakan kekalahan, belajar supaya tidak kalah lagi. Nah, itu namanya pelajaran, belum hikmah. Kalau hikmah ini adalah berkaitan dengan masalah teosofi, masalah filsafat ketuhanan, seperti itu Pak. Ada lagi berikutnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Hidin. Yang 152 tadi Ustaz, saya membandingkan ayat ini gitu. Fazkuruni azkurkum dengan yang saya wazan gitu, setimbang dengan itu. Ud'uni astajib lakum. Kalau di ud'un itu kan juga sama dengan ini, tidak menggunakan fa juga. Mestinya kan fazkuruni fazkuru ud'uni mesti fastajib lakum. Sama itu. Artinya ini saking dekatnya Allah itu dengan kita gitu loh. Ketika kita, jadi saya memandang bahwa yang proaktif itu adalah kita. Sehingga Allah itu sebenarnya tidak jauh-jauh gitu. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira benar sekali tadi. Itu adalah surat 40 ayat 60 ya. Jadi itu adalah ud'uni astajib lakum. Jadi artinya bahwa Tuhan tidak pernah ada jarak. Itu juga yang terjadi pada surat Al-Baqarah, ayat-ayat tentang puasa. Juga tidak ada fa-nya malah di sana.
idza sa'alaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi di situ tidak ada kulnya maksud saya. Jadi dalam kaidah bahasa Arab atau Al-Qur'an, di mana-mana Al-Qur'an itu kalau ada kata-kata sa'al atau yas'alunaka misalnya, itu pasti ada kul. Yas'alunaka kanil anfali kul, yas'alunaka kanil mahidi kul. Nah, selalu ada kulnya katakanlah. Tapi di dalam surat Al-Baqarah 125 dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak dikatakan faqul inni qarib. Ya. Jadi artinya apa? Tidak ada perantaranya di sana. Jadi Allah sedemikian dekatnya kepada kita sehingga tidak ada sebetulnya jarak. Ya. Tuhan itu hadir pada semua yang hadir. Tuhan itu ada pada semua yang ada. Tuhan itu bukan hanya hadir pada yang hidup, tapi juga pada yang mati. Kenapa? Karena Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Jadi pada yang hidup Tuhan hadir di sana, dan pada yang mati juga Tuhan hadir di sana. Pada yang besar, yang zahir, Tuhan hadir di sana. Pada yang kecil, yang batin, Tuhan juga ada hadir di sana. Yang di awal, Tuhan hadir di sana. Yang di akhir, Tuhan juga hadir di sana. Tuhan tidak pernah tidak hadir. Huwallahu fis samawati wa fil ard. Dia di langit dan dia juga di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia semua hadir pada sir kita dan jahar kita. Tidak pernah dia tidak ada. Selama sesuatu itu ada, pasti adalah dia ada di sana. Karena tidak mungkin ada sesuatu ada kalau bukan merupakan derivasi daripada keberadaannya yang sifatnya wajib dan mutlak itu. Seperti itu. Ada lagi Pak Ustaz sekalian? Ada di chatroom, Ustaz. Ya, Satu baik. pertanyaan. Kita ke chatroom dulu ya. Dari Pak Burhan ya. Apakah peristiwa Karbala memainkan peran penting dalam kehidupan manusia sebagaimana yang tak terpisahkan dalam kisah-kisah dalam Quran? Jawabannya iya. Bahkan bisa kita katakan seluruh cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran itu kemudian tersarikan, termunculkan. Semua kisah-kisah dalam Al-Quran muncul, ada di dalam Karbala. Semuanya. Cerita tentang kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Lut, semuanya ada di dalam kasus Karbala. Jadi dengan demikian jelas sebagai tidak ada satu tempat pun di dalam Karbala itu yang tidak tersebutkan di dalam Al-Quran sebetulnya dibuatnya. Jadi semua cerita-cerita dalam Al-Quran bermuara ke sana. Cuma kita butuh membaca Al-Quran dengan saksama dan membaca peristiwa Karbala itu sehingga kita bisa menemukan hubungan erat ataukah bahwa Karbala itu adalah merupakan manifestasi sempurna daripada apa yang terjadi di dalam Al-Quran. Seperti itu Pak Buskes berbahagia. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ustaz. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran Bu Ayu. Semua Assalamualaikum warahmatullahi penizin. wabarakatuh. Assalamualaikum.